Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya sangat semangat ya untuk mengantar petakwi hari ini. Ya, sebelumnya kita terlebih dahulu agar teman hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Oke, sudah selesai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang trading saham dan syariah online trading system. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengingat apa aja CPMK dan juga subjek CPMK untuk materi hari ini. Yang dari CPMK yang pertama yaitu mampu mahasiswa itu diharapkan mampu untuk memahami instrumen dari pasar modal syariah. Dan yang berikutnya itu masuk juga ada subjek CPMK yang atau pertemuan hari ini, materi hari ini, yaitu yang pertama mahasiswa mampu untuk memahami tentang trading saham, dan yang kedua mahasiswa mampu untuk memahami tentang apa itu syariah online trading system. Oke. Ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya yaitu tentang indeks saham syariah? Yaitu indeks saham syariah yaitu berkaitan dengan kumpulan dari saham-saham syariah yang terkumpul dalam suatu instrumen yang biasa disebut sebagai indeks saham syariah, seperti itu. Sebelum memulai materi yang lebih dalam, apakah ada yang bisa membedakan antara investasi dan juga trading? Oke, silakan. Trading itu berfokus mendapatkan keuntungan lebih cepat dari selisih harga jual dan beli. Kalau investasi itu berfokus pada pertumbuhan nilai aset dalam jangka panjang serta pembagian keuntungan tahunan. Oke, baik, jawabannya kurang lebih sudah benar ya. Jadi perbedaan investasi dan trading. Jadi kita mulai dari investasi dulu. Investasi itu tujuannya untuk keuntungan jangka panjang. Kalau misal konteksnya saham, berarti kan nanti yang diharapkan ada dividen atau bagi hasil dari keuntungan dari perusahaan. Terus bagaimana kalau trading? Trading itu yang diincar adalah keuntungan dalam jangka pendek. Biasanya dari perubahan nilai harga saham dari waktu ke waktu, misal dari menit ke menit, hari per hari. Nah, itu biasanya dicari dari trading saham seperti itu. Jadi selisihnya. Jadi kalau misalnya sudah ada selisih, biasanya dia sudah bisa beli ya, sudah bisa jual, seperti itu. Oke, hari ini kita akan bahas tentang trading saham dan syariah online trading system, di mana materi hari ini akan membahas tentang prinsip-prinsip trading, pentingnya syariah online trading system, kemudian dalam konteks keuangan syariah itu seperti apa, terus kerangka regulasinya ini seperti apa, nah, terus konsepnya dari syariah online trading system itu seperti apa. Nah, intinya seperti itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa itu trading saham. Jadi definisi dari trading saham adalah aktivitas membeli ataupun menjual aset saham dalam jangka waktu yang relatif pendek, misal hari per hari atau menit per menit atau jam per jam. Tujuannya untuk mencari istilahnya capital gain, di mana itu adalah margin antara ketika mereka beli atau jual. Nah, seperti itu. Jadi mereka memanfaatkan yang istilahnya adalah fluktuasi harga saham. Jadi mereka memanfaatkan momentum dari fluktuasi harga saham. Terus bagaimana karakteristik dari trading? Ya? Trading itu biasanya mereka memanfaatkan istilahnya momentum, jadi cenderung jangka pendek. Jadi waktunya jangka pendek. Tidak seperti investasi yang biasanya waktunya cenderung panjang. Nah, fokus daripada trading ini biasanya di gainnya, capital gain atau selisih. Nah, seperti itu. Jadi untuk memaksimalkan peluang keuntungan, mereka memanfaatkan fluktuasi dari harga saham untuk mencari keuntungan. Terus kalau misal praktek dari trading saham ini seperti apa?
kalau trading itu ciri khasnya mereka memanfaatkan peredaran jangka pendek. Terus kalau misal investasi saham, mereka biasanya memperhatikan yang namanya pertumbuhan nilai saham dari waktu ke waktu. Mereka biasanya menahan kepemilikan saham dalam waktu yang lama, misal bulanan, tahunan. Nah, biasanya seperti itu. Karena kan keuntungan harga saham dari sisi dividen biasanya kan jangka panjang, setahun sekali kan memakai dividen. Nah, maka dari itu mereka cenderung menahan saham yang mereka miliki untuk mendapatkan dividen ketika mereka sudah istilahnya NPS atau rapat tahunan untuk memastikan dividen yang mereka miliki seperti itu. Terus keduanya sama, kalau misal di trading itu mereka cenderung untuk memperhatikan teknik analisis pasar. Jadi mereka memperhatikan fundamental saham dari perusahaan yang ingin mereka beli. Jadi mereka tidak sekadar memanfaatkan momentum, tapi juga untuk melihat bagaimana fundamental dari perusahaan yang ingin mereka beli sahamnya seperti itu. Terus apa itu SOTS atau Syariah Online Trading System? Yaitu sebuah sistem di mana kita bisa memperdagangkan atau jual beli saham kita miliki atau yang belum kita miliki di dalam platform online. Nah, platform online di sini bisa dikategorikan sebagai platform online yang syariah. Nah, seperti itu. Terus bagaimana perkembangan dari syariah online trading system ini? Yang pertama, perkembangannya itu berawal dari maraknya atau banyaknya investasi halal, mulai dari bank syariah, ya kan, syariah, kemudian ada reksadana syariah, kemudian ada saham syariah. Mulainya daripada itu. Nah, karena investasi di bidang syariah sudah mulai meningkat, ya kan. Nah, bagaimana caranya orang bisa lebih mudah untuk transaksi di bidang atau membeli instrumen yang ada pada pasar modal, khususnya saham syariah? Itu perlu adanya online trading system. Nah, dari situ. Karena semuanya sudah mulai era digitalisasi, ya kan, jadi kan memudahkan kita untuk istilahnya transaksi dari saham atau media instrumen yang lain atau investasi dan lain sebagainya melalui platform online. Nah, tentunya kalau misalnya sudah ada fasilitas atau teknologi yang mumpuni, pasti kan perlu adanya yang namanya dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah, ya kan, seperti itu. Nah, regulasi yang kuat biasanya diawali dari, kalau misal syariah kan biasanya ini sudah pasti kan, kemudian dari OJK selaku yang akan otoritas jasa keuangan di Indonesia, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan hukum dari syariah online trading system. Yang pertama adalah dari Al-Quran dulu, di mana Al-Quran secara tegas melarang riba dan praktek-praktek yang tidak etis dengan dalam transaksi apapun, termasuk transaksi keuangan. Kemudian berikutnya dari hadis, di mana hadis menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan, baik itu perdagangan kita sehari-hari maupun juga dari sisi trading atau investasi dan sebagainya. Kemudian dari fatwa DSN ini, di mana fatwa DSN ini memberikan pedoman komprehensif terhadap bagaimana kita harus bertindak dalam kegiatan kita sehari-hari, yang menurut kita harus diperhatikan terutama dalam hal perdagangan di pasar modal seperti itu ataupun juga investasi. Berikutnya itu regulasi tentang dari OJK untuk syariah online trading system, di mana yang pertama yaitu dari OJK nomor 15 tahun 2015 dan kedua nomor 17 dan juga nomor 53 tahun 2015. Ya, nah ini berikut dari kelebihan dan kekurangan dari syariah online trading system, di mana kelebihannya yang pertama, seluruh transaksi yaitu sesuai dengan syariat Islam dan juga sudah diawasi oleh OJK. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau bisa menggunakan perangkat atau sistem syariah
tingkat likuiditas dari syariah trading sistem biasanya tidak sebanding dengan apa yang biasanya yang ada di saham konvensional seperti itu. Dan ada beberapa kekurangan dari saham online trading system atau SOTS. Oke, setelah tadi kita sudah membahas tentang banyak hal tentang trading saham, investasi dan juga syariah online trading system, saya harap kalian bisa dapat memahami lebih banyak yaitu dengan cara diskusi. Nah, kita bagi dua kelompok dari kalian, kelompok sebelah sini dan juga kelompok yang sebelah sini. Tugasnya adalah kalian bikin sebuah mind map atau kerangka pemikiran yang berkaitan dengan trading saham atau investasi atau syariah online trading system, baik dari komponen-komponennya dan juga problem apa saja yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Mungkin belum. Oke. Gimana tugasnya sudah? Sudah, Bapak. Kalau sudah nanti kita kalian presentasikan dari kelompok ya, kelompok yang sini dulu, nanti dilanjutkan kelompok yang sini ya. Oke, setelah tadi kalian sudah mempresentasikan tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan trading saham, tentang syariah online trading system, terus problem-problem apa saja yang berkaitan dengan trading atau investasi. Nah, saya harap kalian bisa menyimpulkan tentang materi atau pembelajaran hari ini. Kalian bisa tahu salah satu dari kalian untuk membacakan kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang bersedia? Ya Pak, Oke, silakan. ini dari kesimpulan hari ini, trading saham memberikan peluang memperoleh keuntungan jangka pendek, sedangkan short memastikan aktivitas perdagangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemahaman terhadap kerangka hukum dan regulasi pasar modal syariah sangat penting bagi investor. Seiring peningkatannya peminatan terhadap investibilitas halal, short akan memainkan peran penting dalam perkembangan investasi syariah di Indonesia serta mendukung pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan dan inklusif. Setelah dibacakan kesimpulan dari teman kalian, berakhirlah sudah pertemuan pada hari ini. Jadi saya pertemuan hari ini pembelajaran kita dapat dari pada hari ini yang bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Oke, kalau gitu mari kita tutup pertemuan hari ini dan doa kafaratul majelis. Subhan